padahal itu yang mestinya dominan. Data-data lapangan itu atau fenomena-fenomena di lapangan, penelitian itu menjadi pertimbangan saudara mengangkat judul ini. Bukan pandangan para ahli. Kalau pandangan para ahli itu deduktif, ini kan induktif. Pandangan para ahli yang diikutip Pak Masnun bisa dipertahankan, tetapi kalau dicocok data-data lapangan, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi, dan itu upayakan yang mendominasi. Kemudian karena itu namanya konteks penelitian. Konteks itu terkait dengan lapangan penelitian. Makanya digunakan istilah konteks penelitian, bukan latar belakang masalah. Kemudian fokus penelitian ini kok untuk mengetahui strategi produksinya. Kalau untuk mengetahui itu tujuan, bukan fokus penelitian. Ya fokus penelitiannya ya 4 itu. Strategi apa itu? Implementasi, birokrasi ya. Strategi komunikasi. Nah, tapi itu didasarkan George Edward. Nah, nah kelirunya di situ. Fokus penelitian itu didasarkan fenomena di lapangan yang paling menarik terkait dengan judul ini. Nggak usah terikat oleh George Edward. Ya, tidak usah terikat oleh George Edward. Kalau didasarkan teori George Edward, berarti teori mengintervensi. Teori mengendalikan penelitian. Kalau untuk kuantitatif iya, tapi kualitatif tidak. Karena itu ya, kalau ditinjau 4 istilah yang dimunculkan di dalam pertanyaan penelitian itu, saran saya ya lepaskan George Edward, lepaskan. Tapi di lapangan itu apa yang paling menarik itu? Apa yang paling unik itu apa? Meskipun di lapangan itu nanti ketika dirumuskan dalam pertanyaan penelitian itu berbeda dengan teori George Edward, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Kalau saya meneliti justru saya menemukan perbedaan itu malah senang saya. Jadi ada novelty. Ya, ada novelty. Jadi sekali lagi jangan terpancang pada teori, tapi terpancanglah pada data. Karena teori itu hanya sebagai pendukung data, penguat data, pengokoh data, bukan pelandas data. Nah kalau sesuai dengan teori George Edward ini menjadi pelandas data nanti jadinya. Itu kuantitatif karakter semacam itu. Ya. Itu. Kemudian tujuan penelitian jangan menggali lah. Menggali itu kan ya meneliti itu ya pasti. Paling tidak itu untuk memahami makna
mengklasifikasi misalnya 4 itu, tapi lagi-lagi tolong ditinjau kembali karena 4 itu didasarkan pada teori George Edwards. Nah, syukur-syukur kemudian bisa merumuskan atau membangun konsep baru, bahkan kalau bisa teori baru tentang, atau menciptakan teori baru tentang, hanya untuk mencapai teori baru itu ya tidak mudah. Hasil penelitian saudara ini nanti diuji cobakan di lokus-lokus yang memiliki kesamaan atau kemiripan karakter yang lain. Lokus-lokus yang lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan karakter dengan di lokus yang saudara tetapkan nih. Lokus yang saudara teliti itu mestinya begitu. Kalau ternyata terbuktikan, nah itu kemudian bisa membangun teori. Paradigma konstruktivisme atau interpretatif. Ya. Tolong Pak Mas Nur membaca bukunya Abbas Tasavvuri dan Carlos Sainz halaman 37. Di situ ada karakter paradigma konstruktif. Ini bukunya ini. Kelihatan? Iya bro, mixed. Halaman 37. Itu karakteristik konstruktivisme ada. Kemudian baca bukunya Agus Salim, itu paradigma dan teori penelitian kualitatif, kalau nggak salah judulnya, coba saya. Agus Salim. Teori dan paradigma penelitian sosial, buku sekunder untuk penelitian kualitatif. Halamannya saya lupa itu. Itu ada karakteristik interpretif itu. Ya. Jadi coba di cross check itu sama nggak? Kemudian dipilih yang mana? Interpretif atau konstruktivistik? Kemudian sumber data sekunder itu kalau saya tidak layak untuk penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif itu peneliti diberikan kewenangan untuk memilih sumber yang terakurat. Jadi informan itu nggak perlu banyak-banyak, tapi orang yang paling menguasai informasi. Ya. Informan tidak perlu banyak-banyak, tetapi orang yang paling menguasai informasi. Dokumentasi tidak perlu banyak-banyak, tetapi dokumentasi yang paling akurat. Dokumen yang paling akurat. Banyak informan tetapi tidak begitu paham masalah yang ditanyakan, ya malah merusak. Apanya nggak paham. Dokumen, tapi dokumen sebenarnya tidak begitu terkait, ya kan malah rusak nanti hasil penelitian. Kemudian
3 itu perlu ditinjau kembali Pak Masnun. Yang ada di Tanen itu toh. Iya. Ya iya, perlu ditinjau kembali. Saya sarankan diganti man yang lain di luar Tulungagung. Mohon maaf Pak, pertimbangannya kan menurut saya ini sementara yang dipilih sana itu kan kebijakannya sama, tetapi cara mengimplementasikannya itu kok bisa berbeda. Maka di situ ada apa? Jadi yang satu berbasis potensi, yang satu berbasis masalah. Ini konstruksi pemikiran saya awal untuk memilih sana itu seperti itu. Terima kasih masukannya. Yang berbasis masalah itu yang mana? Yang MAN 3 itu. Artinya kebijakan yang diimplementasikan itu kan sama semua MAN itu. Cuma di sana kok nggak bisa berkembang secepat MAN yang lain itu ada apa? Yang gue neng desa Pak. Gue neng pinggir gunung, gupit, nong tengah-tengah kampung. Ya bagaimanapun ya berat kecuali punya basis yang kuat. Gitu. Ya. Kemana? Apalagi anak-anak yang di kota itu ya wegah gitu nih mantannya. Dipilih kode-kode mana yang pilih man 2. Apalagi itu baru. Coba nanti ditinjau kembali. Kemudian kegunaan penelitian belum jelas itu. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian dalam penelitian kualitatif itu ditegakkan pada kegunaan teoritis. Jadi itu harus mendapat pembobotan lebih besar daripada kegunaan praktis. Kemudian kajian teori itu jangan didasarkan penggalan betul, tapi didasarkan pada substansi pertanyaan penelitian. Karena penelitian itu menjawab pertanyaan penelitian, bukan menjawab betul. Sedangkan teori itu membekali peneliti dalam menguasai masalah atau potensi yang diajukan dalam pertanyaan penelitian. Gitu loh. Ya kalau sekedar mau melengkapi terkait dengan persoalan dalam judul nggak masalah, tetapi yang mutlak harus ada itu terkait dengan substansi pertanyaan penelitian. Ini untuk Pak Masnun, yang lain saya belum sampai ke sana mempelajari yang lain. Kemudian Pak Moflis, jangan menggunakan istilah latar belakang masalah Pak Moflis ya. Mana Pak Moflis? Iya bro. Latar belakang masalah itu deduktif. Deduktif itu mendasarkan pada pemikiran atau pandangan para ahli yang berada di buku-buku itu, di jurnal dan lain sebagainya. Sementara ini mendasarkan di lapangan fenomena, di lapangan penelitian. Fenomena lapangan penelitian. Iya. Nah karena itu justru fenomena di lapangan penelitian itu yang harus mendominasi dalam uraian konteks penelitian. Sementara ini belum ada satupun. Milik sampean itu belum ada satupun. Ya, belum ada satupun. Nah ini terbalik sampean. Itu model kuantitatif itu. Kemudian penegasan istilah manajemen kurikulum itu sudah menjadi satu istilah, nggak usah dipreteli. Manajemen adalah apalagi diperpanjang. Kurikulum adalah, ya langsung saja manajemen kurikulum.
Kemudian penjelasan apa itu? Penegasan istilah atau penegasan operasional itu ya. PESMA itu untuk mengembangkan Mahat Ali. PESMA dengan Mahat Ali beda. Nah, PESMA itu pesantren mahasiswa. Nah, pesantren mahasiswa. Kalau di Al-Hikam, pesantren mahasiswa itu malah mencari mahasiswa-mahasiswa yang kemampuan agamanya nol. Sedang Mahat Alinya itu mencari yang sudah awal-awal dulu, yang sudah menguasai dengan lancar membaca kitab takrir. Nah, jadi sebenarnya kalau di perguruan tinggi seperti di UIN 1 Tulungagung, itu kalau bahasa Arabnya mestinya Mahat Jami'ah, Mahatul Jami'ah, pesantren kampus. Ya, pesantren kampus. Jadi bukan Mahat Ali. Mahat Ali itu pesantren tingkat tinggi. Terus sebenarnya Mahat Ali itu ya perguruan tingginya pesantren itu Mahat Ali. Karena itu kalau Mahat Ali yang benar, ya kitab-kitabnya adalah kitab-kitab yang tinggi. Misalnya Ihya Ulumuddin, kalau tasawuf ya Usul Hikam, Futuhat Aqiyah, At-Ta'arrufu li ahli madhabit tasawuf, Risalah Al-Qusairiyah, ya, kitab kelas berat. Ya. Oke, PESMA kok kenapa ngambil UNESLA kok nggak ngambil UIN Malang misalnya, yang lebih mapan? Bentar. Ya, apa pertimbangannya ngambil di PESMA UNESLA? Seperti ini, Prof. Sebelumnya saya juga pernah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sana ada pondok pesantrennya. Saya bukan pondok, aku hanya pesantren mahasiswa PESMA. Karena di situ tidak ada menurut ada 5 poin yang disebut dengan pondok pesantren. Nah, itu belum bisa mencukupi. Dan juga tidak ada legalitas pondok pesantrennya, hanya pesantren juga. Dan yang kedua, sebelumnya tidak terintegrate dengan kampus. Jadi kalau ada mahasiswa yang ngaji ya silakan ngaji, yang enggak ya enggak. Dan tidak ada peraturan khusus terkait wajib ngaji sampai ada wajib kurikulum pondok sebagai prasyarat KKN. Itu yang saya temukan ada di Unikla. Saya tidak ada peraturan seperti itu. Ini terganggu nggak dengan suara-suara kawan-kawan? Mungkin Prof agak terganggu. Iya Prof, terganggu. Ada suara-suara masuk. Apa
keniscayaanmu. Malah nggak dengar. Kalau untuk pesantren Jamiah, Ma'had Jamiah itu kemungkinan UIN Malang yang lebih mapan karena memang paling tua. Kemudian tujuan penelitian melakukan analisis, jangan melakukan analisis. Analisis itu keniscayaan, suatu kepastian. Walaupun nggak sampai disebutkan di situ ya, itu merupakan satu langkah, rangkaian langkah setelah pemaparan data ya analisis. Dan itu nggak layak dibutuhkan dalam tujuan penelitian. Yang baik untuk memahami titik-titik, untuk memahami makna titik-titik, untuk merumuskan konsep atau apa begitu tentang titik-titik, untuk membangun konsep atau konstruk atau bahkan kalau bisa teori tentang titik-titik, untuk menciptakan teori tentang titik-titik, atau kalau tidak teori ya konsep atau konstruk misalnya. Kumpulan dari konsep menjadi konstruk, kumpulan dari konstruk menjadi proposisi, kumpulan dari proposisi menjadi teori. Kumpulan dari teori menjadi paradigma. Kemudian kegunaan teoritis ini terlalu umum, menghasilkan temuan-temuan substantif. Temuan substantif sudah pasti karena temuan yang menjawab pertanyaan penelitian itu temuan substantif. Dan temuan formal. Kalau temuan formal sudah matang lagi. Ya, tolong nanti ditinjau ulang. Kemudian lingkup penelitian itu harus diganti fokus penelitian, tetapi tepatnya sebelum pertanyaan penelitian. Ya, tepatnya sebelum pertanyaan penelitian. Karena dirangkap saja pertanyaan, fokus dan pertanyaan penelitian. Nanti pertanyaan penelitiannya mendasarkan pada fokus itu, karena fokus penelitian itu pembatasan yang masih agak umum, maka dipertajam lagi melalui pertanyaan penelitian. Sehingga pertanyaan penelitian sebaiknya didasarkan fenomena yang paling menonjol di lokasi penelitian yang saudara teliti itu. Kemudian proposal jangan bab 2. Itu dalam laporan disertasi bab 1, bab 2, bab 3. Ya kan, apa kajian teori gitu. Nah, pola penyajian teori juga bukan berdasarkan penggalan judul, tetapi substansi pertanyaan penelitian. Kemudian pendekatan penelitian tidak seperti ini. Pendekatan penelitian berbasis studi kasus. Bukan. Pendekatan penelitian itu menurut Lexi Mulyeong ada pendekatan fenomenologis, pendekatan pendekatan interaksionisme simbolik, pendekatan
etnografi dan pendekatan etnometodologi. Tapi kalau menurut Creswell, pendekatan itu ada 5. 1, pendekatan naratif. 2, pendekatan fenomenologis. 3, pendekatan etnografi. 4, pendekatan studi kasus. 5, pendekatan grounded teori. Demikian pula lokasi penelitian tidak seperti itu penjelasannya. Lokasi penelitian itu adalah keunikan-keunikan yang terdapat pada lokasi penelitian itu, sehingga sampai tertarik memilih lokasi tersebut. Keunikan-keunikan. Tapi ya tentu terkait dengan manajemen kurikulum. Karena manajemen kurikulum itu yang saudara angkat, tidak kemudian sembarang keunikan di luar manajemen kurikulum. Paling tidak keunikan manajemen kurikulum itu yang perlu ditonjolkan. Kemudian data sekunder. Di bukunya Pak Profesor Sugiono ada memang data sekunder, tapi kalau saya Pak Profesor Ibrahim Bafadol itu tidak sepaham, tidak, kurang pas kalau untuk kualitatif data sekunder. Kemudian analisis data itu ada reduksi data, tolong diganti reduksi data menjadi kondensasi data. Bukunya ini itu tahun 2014 oleh Miles dan Habermas diperbarui. Reduksi data diganti kondensasi data sambil menggandeng Johnny Saldana. Ini bukunya. Cuma di sini nggak ada halamannya. Karena ini buku ini dari internet. Banyak terbitan Springer itu tidak diberi halaman. Ya kalau saya ngutip ya PH tanpa halaman. Mau saya kasih halaman berapa? Memang tidak ada halaman. Kemudian metode pengumpulan data, wawancara, observasi, tolong disempurnakan. Itu nggak kelar untuk menangkap makna itu. Harusnya wawancaranya mendalam, observasinya partisipan. Jangan hanya wawancara. Kalau untuk kuantitatif oke, wawancara, observasi oke. Tapi untuk kualitatif itu belum kelar untuk menangkap makna. Karena kalau hanya wawancara maupun observasi, yang didapat adalah data-data di permukaan. Sementara penelitian kualitatif itu menuju kedalaman data. Data permukaan itu hanya mukadimah, mempertajam pada data yang ada di balik data. Artinya data yang mendalam. Karena itu perlu dipertajam wawancaranya menjadi wawancara mendalam, observasinya menjadi observasi permukaan. Sebab kalau hanya wawancara dan observasi, meskipun ada dokumentasi, itu nggak kelar untuk menangkap data yang tergerus oleh data permukaan. Tadi ada
standarisasi kurikulum beberapa kali dicoba di pesantren itu, mulai minimal Kementerian Agama Islam di Indonesia. Karena itu kalau Gusola ada 1000 pesantren, berarti ada 1000 kurikulum. Yaitu bahasanya Gusola. Kalau kitabnya ya tidak terlalu beragam, karena misalnya Pondok Salaf itu rata-rata kitabnya yaitu itu. Kiai mengajarkan apa yang pernah dipelajari di pesantren dulu. Ya. Tetapi kalau kurikulum tambahan, boleh jadi seperti keterampilan sama dengan ya. Mata pelajarannya itu ya Al-Quran, hadis, akidah, fikih, tarikh, bahasa Arab. Itu bahasa Arab ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, ada ilal. Ya, bahasa Arabnya ya seputar itu. Filsafat Islam nggak berani pesantren mengajarkan filsafat Islam. Ya, tasawuf, akhlak tasawuf. Ya. Filsafat Islam nggak berani. Paling hanya mantek itu logika itu bagian dari epistemologi bagian saja dari filsafat. Itu pun juga semakin jarang pesantren yang menerapkan logika. Mungkin ada yang mau klarifikasi atau mau bertanya, monggo. Iya bro, mohon izin. Oke. Mohon maaf untuk melepaskan diri dari teori tadi. Ketika kita membaca disertasi yang ada di UIN itu ya misalnya, ketika ada manajemen strategis, ini kan ternyata penelitiannya ya berkisar pada teori yang sudah dikemukakan oleh David itu, ada formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Ketika kita nanti melepaskan diri dari teori, ini kira-kira konsepnya bagaimana agar kita tidak terlalu sulit dalam membahasnya nanti. Maksud saya tadi ketika kita mengacu pada satu teori yang dari Edward Griffith untuk mengakomodir atau untuk membatasi pola pikir kita lalu lihat tidak begitu kemana-mana. Maka untuk melepaskan diri dari teori ini barangkali kira-kira kemampuan yang kayak apa agar kita bisa menuju ke sana. Terima kasih. Itu salah satu yang saya tuding kesalahannya. Karena mahasiswa sikapnya pragmatis. Biar cepat selesai. Ya, saya baru saja membatalkan pertanyaan penelitian itu. Judulnya tidak pertanyaan penelitian tentang strategi formulasi, strategi implementasi, strategi evaluasi. Itu di ujian proposal. Saya batalkan itu. Jangan begini terlalu banyak, hanya putar-putar di sini. Kok tidak ada masalah lainnya saja. Masalah lainnya banyak sekali. Ya.
saya dalam rangka ujian proposal itu lagi. Ini jangan anulah, jangan formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi. Misalnya, tapi jangan ditiru saya. Loh, misal kok jangan ditiru. Nah, masalahnya kan berdasarkan fenomena di lapangan. Ya. Yang pertama formulasi strategi itu misalnya formulasi strategi apa? Tadi malam. Misalnya desain strategi tentang apa begitu. Nah, kemudian yang ketiga evaluasi itu sampai ganti implikasi, saya bilang begitu. Tapi jangan diikuti dulu, itu hanya pertimbangan. Kenapa jangan diikuti? Sampai mesti merujuk ke lokus. Di lokus itu yang menonjol apa? Ya. Yang menonjol apa itu di lokus itu sampai terjemahkan sendiri, ya, menggunakan bahasa sendiri, ya. Kemudian sampai rumuskan dalam pertanyaan penelitian. Adapun teori, cari teori yang terkait dengan itu. Nah, dicari. Ya, kalau nggak ada yang pas betul ya, yang nyerempet. Kalau yang nyerempet pun nggak ada, sepanjang fenomena itu betul-betul unik, jalan terus. Nanti grounded research nanti. Kalau fenomena itu betul-betul unik, sampai jalan terus. Madhabnya siapa? Glasser dan Strauss. Ya, sampai mengikuti madhabnya Glasser dan Strauss. Sehingga melakukan grounded research, penelitian dari dasar. Karena teorinya belum ada, justru sampai akan membangun teori berdasarkan data-data di lapangan itu. Gitu loh. Nah, kalau sampai trace sesuai dengan teori begitu itu ya berlawanan dengan karakter penelitian kualitatif. Teori itu digunakan peneliti satu untuk membekali peneliti dalam menguasai masalah atau potensi penelitian. Dua, mempertajam insight atau wawasan peneliti ketika menggali data di lapangan. Tiga, untuk mitra dialog dalam pembahasan penelitian, pembahasan temuan penelitian. Ya, itu. Jadi teori itu harus dijauhkan dari fungsi mengendalikan data. Nah, itu harus dijauhkan. Kalau dalam penelitian kualitatif memang, karena penelitian kuantitatif penelitian berbasis teori. Sedangkan penelitian kualitatif penelitian berbasis data. Kalau terjadi pertentangan antara jawaban informasi dengan teori, teorinya yang dibuang dalam penelitian kualitatif. Artinya dimenangkan jawaban informasi, bukan teori yang dimenangkan. Ya, dimenangkan jawaban informasi sebagai data lapangan. Bukan teori. Jadi ini makanya saya itu masih istilah saya itu ya masih banyak penelitian kualitatif tapi
cita rasanya itu kuantitatif. Ya seperti itu kan. Makanya pertanyaan penelitian seperti formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi saya rekomendasikan supaya dihindari. Dua, pertanyaan tentang bagaimana perencanaan, bagaimana pengorganisasian, bagaimana penggeraan, bagaimana pengawasan. Saya rekomendasikan dihindari. Sudah terlalu banyak pertanyaan begitu. Novel T-nya nggak ada. Sementara kita dituntut untuk melahirkan novel T. Apa kebaruan yang kita kembangkan dari hasil penelitian? Jadi kalau Pak Masnun membaca disertasi dari kakak-kakak kelasnya itu, ya itu yang saya kritik itu. Yang saya kritik. Saya rekomendasikan, bahkan ketika saya uji proposal itu saya batalkan. Tak suruh ganti yang lain sesuai dengan fenomena di lapangan. Saya nggak tahu fenomena di lapangan kayak apa, peneliti lebih tahu tentunya daripada saya. Itu Pak Masnun. Ya, Prof. Terima kasih. Yang lain? Saya sedikit. Ya. Ya, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Prof yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan penelitian yang mungkin dari hasil kita turun ke lapangan. Salah satu contoh yang kami ingin sampaikan adalah kayak manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam dalam mewujudkan budaya religi. Karena di Lombok Utara ini kan kental budaya, nah, sehingga ini studi kasus yang saya ambil itu di wilayah SMA dan SMK. Nah, budaya religi ini kan terkadang ketika kita turun di seperti kemarin saya coba turun ke lapangan, itu sudah ada masukan dari beberapa guru BK maupun guru pendidikan agama Islam, yang di sana ada teman-teman Salafi. Yang saya angkat rencananya budaya religi ini adalah kayak bagaimana kita itu sapa, senyum, salam dengan dengan teman-temannya, dengan guru, karena saya kan ngambil ke siswa bagaimana budaya religi ini terjadi di sekolah tersebut. Nah, akan tetapi ada teman-teman yang Salafi tidak membolehkan salam, tidak membolehkan mungkin mereka pakai cadar sehingga tidak kelihatan bibirnya untuk senyum itu. Nah, jadi dari pihak sekolah kemarin menyampaikan bahwa sangat senang dengan penelitian yang saya coba angkat tentang budaya untuk mengkanter teman-teman yang Salafi yang tidak membolehkan bersalaman dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Prof, teknis apa yang saya sampaikan terkait dengan ketika ada pemahaman mungkin guru yang mengajarkan tentang budaya salam itu tidak boleh, seperti apa langkah saya atau kami mendekati daripada pemahaman tersebut dalam meneliti nantinya kepada siswa melalui pendidikan agama Islam nanti di sekolah. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Teman-teman Salafi itu ada di luar sekolah atau ada di dalam sekolah? Kenapa, Prof? Teman-teman
salafi itu ada di dalam sekolahan atau di luar sekolah? Salah satu guru, yang guru tersebut bukan guru pendidikan agama Islam. Kayak guru yang kemarin disampaikan tuh guru fisika, guru IPA, guru fisika dan guru biologi. Nah, itu yang mereka membudayakan daripada salafi tersebut. Gitu. Ya. Mestinya kan bukan kewenangan guru-guru itu untuk membudayakan agama. Ya, kewenangannya guru agama yang mendapat izin dari kepala sekolah. Mestinya. Ya, kalau di sana budaya religinya tipis gara-gara ada yang berpaham salafi ya cari di tempat lain ya. Di tempat lain kan masih banyak Pak lokus yang bisa dibeli. Tapi guru-guru yang lain mereka minim dia guru-guru yang memang salafi. Nah, guru-guru yang notabene-nya istilahnya yang tidak salafi itu lebih dominan. Nah, terus yang dipraktekkan di sana gimana? Bagi anak-anak yang sudah masuk dalam aliran salafi, mereka tidak salaman, tapi bagi anak-anak yang dominan anak-anak itu salaman kepada guru-guru mereka. Salaman kok malah nggak boleh itu gimana? Karena kan itu budaya ya. Ya, siswa laki-laki sama siswa perempuan salaman nggak boleh, oke. Tapi kalau siswa laki-laki sama kawan laki-laki, siswa laki-laki dengan guru laki-laki, kan ya malah baik. Oke, Prof. Nah, kalau di sana dominan yang iya, jalan terus saja. Siap. Makasih, Prof. Makasih. Ada lagi yang lain? Mohon izin lagi, Prof. Ya. Mohon maaf. Sambil menanti teman yang lain barangkali punya masalah. Jadi sekian kali kita pertemuan ini rata-rata kalau saya amati teman-teman itu masih belum bisa mendalami di konteks penelitian yang induktif, termasuk masalah saya tadi. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk mengawali dari data lapangan dari hasil wawancara baik di dua lokasi maupun di Kementerian Agama. Ini saya kasih awal, kemudian melebar kepada pandangan para ahli dan juga kebijakan secara makro. Barangkali bisa mohon untuk pencerahan lebih jauh. Kira-kira induktif yang dimaksud data-data lapangan itu sampai di tataran mana kalau masih dalam proses proposal. Dan kita mohon maaf untuk proses proposal ini belum bisa masuk ke dalam yang lebih luas lagi. Sementara data yang kita ungkapkan ini masih data-data yang sifatnya di tataran belum pembelaan. Kira-kira induktifnya ini kalau masih dalam proposal ini sampai di tataran mana. Kemudian kalau nanti sudah masuk pada proses bab 1 ini apakah ada perlu pendalaman lagi. Terima kasih, Bang. Walaupun proposal, kalau penelitian kualitatif ya sudah didasarkan ya data lapangan diperoleh dari penelitian pendahuluan atau penelitian penjajakan. Ya, penelitian pendahuluan atau penelitian penjajakan. Adapun nanti setelah ujian proposal, kemudian saudara merevisi, kemudian saudara melakukan penelitian yang
makin mendalam, itu pun ketika ada misalnya hal saudara menemukan di tengah perjalanan yang lebih unik daripada yang ditetapkan di fokus, maka saudara rubah. Ikuti yang lebih unik itu tadi, tentu teorinya juga berubah. Ya, teorinya berubah. Jadi, karena penelitian kualitatif itu penelitian berbasis data, maka segala sesuatunya yang pertimbangannya adalah data. Konteks penelitian. Data-data lapangan, kasus-kasus di lapangan itulah berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul begini-begini. Itu konsiderannya adalah fenomena lapangan, bukan pandangan para ahli. Pandangan para ahli itu hanya komplementer saja, pelengkap. Hanya penguat saja data di lapangan. Bukan penentu. Bukan yang memberi pengaruh kepada saudara untuk melakukan penelitian di sana. Nah, saya melihat misalnya di situ ada data lapangan, tetapi kok tidak dikasih wawancara dengan siapa, tanggal, bulan, tahun, itu tidak saya anggap data. Karena pertanggungjawabannya nggak ada. Atau observasi, tanggal, bulan, tahun, atau dokumennya apa, misalnya profil madrasah, aliyah negeri 2, Tulungagung, tahun berapa, halaman berapa. Kalau tidak ada pertanggungjawabannya, itu tidak saya anggap data. Karena itu data liar. Nah, kalau kapasitas sebagai kepala Kementerian Agama, itu melalui telepon saja pasti direspon itu oleh kepala sekolahnya. Pasti direspon. Sadarnya aku Pak Masud itu anak-anak saya itu supaya lebih menggigit lagi nanti. Minum yang banyak. Strategi nanti di fokus penelitiannya itu. Strategi implementasi kebijakan yang mengalami benturan dengan realitas. Nah itu bagaimana siasat yang ditempuh kepala sekolah itu. Ya. Kalau hanya menerapkan sesuai dengan aturan mainnya, ya, nggak ada terobosan-terobosan baru. Itu biasanya di kantor, ya, model kerja di kantor itu kan begitu, menerapkan instruksi dari atasannya apa adanya. Terus sebenarnya kan lebih mendekati ke administrasi. Kalau manajemen itu mengandung strategi, mengandung siasat, mengandung terobosan baru. Apalagi di judulnya ada strategi. Jadi kalau hanya sekedar mengimplementasikan kebijakan tanpa ada benturan, ya itu enak saja, hanya laporan. Tapi ketika terjadi benturan dengan realitas budaya atau apa, nah itu membutuhkan strategi betul. Misalnya begini Pak Masud, di dalam aturan, dalam regulasi yang namanya maklar tanah itu kan tidak ada alokasi anggaran.
Iya. Padahal kalau man itu misalnya membeli tanah, apalagi jumlahnya banyak, dan di masyarakat tradisi itu berjalan bahwa maklar itu berapa 2,5% ya? Sampai 5%. Sampai 5%, tergantung nanti keterlibatannya. Dan nyata-nyatanya sangat dibantu oleh maklar, kan nggak mungkin maklar kemudian tidak diberi. Kalau diberi secara formal temuan itu kan pelanggaran. Nah, di sini kan itu Prof yang tidak berani bersentuhan dengan dunia hukum. Ya yang tidak hukum lah, yang tidak hukum, ya yang tidak hukum. Iya, karena khawatir sekolahnya kena. Iya. Kepala sekolahnya. Kepalanya juga kena nanti. Nah, iya. Ya, eman. Ya, saya setuju itu eman. Tapi sebenarnya yang menarik begitu itu. Itu membutuhkan strategi betul yang seperti itu. Nah, biasanya strateginya kan markup itu, tapi itu pelanggar. Bagaimana? Gak mungkin dong kepala sekolah mau memberi maklar sejumlah itu, ya bangkrut kepala sekolah. Kepala sekolah orang lain ngomong. Gitu. Ya, Terlalu seksi. Kalau itu rawan Pak Mas, ada yang lain. Saya kira kan banyak. Yang tidak berisiko hukum, yang tidak berisiko. Itu lebih menarik Pak Mas. Gitu. Lebih menarik. Walaupun di kantor itu juga menarik itu. Kantor misalnya Kemenang Kediri sama Kemenang Blitar misalnya. Bagaimana strateginya dalam menyiasati. Sebab kalau implementasi itu kan pelaksanaan. Nah, jadi memang ada karakter yang berbeda kalau dalam penelitian kualitatif. Ya, strategi yang aneh-aneh itu justru menarik. Tetapi kalau menurut pemeriksa ini aturan itu. Jadi benar tapi tidak sesuai dengan aturan, salah tapi sesuai dengan aturan menjadi benar. Oh, saya itu kan pernah ada irjen itu ya, irjen, kemudian ambil, mana Pak bukti penelitiannya? Ini Ibu, penelitian literatur, misalnya. Pak, apakah begini ini termasuk penelitian? Kurang ajar pertanyaannya. Akhirnya ganti saya kuliah, iya Bu, tolong dicatat Bu ya. Nah, penelitian sosial keagamaan itu yang terbaik adalah data literatur, apalagi literatur itu dari disertasi dari ini. Nah, kok begitu? Oke, dengarkan penjelasan saya. Kalau Ibu meneliti menggunakan wawancara, jawabannya tak pecotot Ibu, seingatnya. Ya, seingatnya saja. Kalau Ibu menggunakan wawancara. Tetapi kalau buku, apalagi buku itu dari disertasi, pembimbingnya 2, kadang 3. Mereka mau ikut melotot, begini semuanya. Mulai dari ujian, belum proposal itu apa? Akademik itu. Layakan akademik. Kemudian ujian proposal. Kemudian ujian hasil, kemudian ujian tertutup, kemudian ujian terbuka. Ada loh ujian terbuka itu pengujinya 14 orang guru. Semuanya ikut ya memplototi hasil tulisan. Lebih sempurna mana dengan wawancara yang dijawab tak ilingi tak mencototin. Oh iya, maka ya, kita bermain substansi, tidak hanya doktrin dari atasan jenengan saja. Ini lebih bagus daripada sekedar wawancara.
diteriain jadinya. Yang berani hanya profesor, kepala kantor nggak berani itu. Nggak berani. Etikanya ya kalau kepala kantor nggak berani. Kalau di kampus kan lebih bebas. Karena kampus juga tahu bahwa Irjen itu bukan peneliti, tapi sangat ketat memegang juknisnya itu. Karena itu saya katakan kalau etika di kalangan Irjen, walaupun salah tapi sesuai dengan peraturan itu benar. Walaupun benar tapi tidak sesuai dengan peraturan itu salah. Itu kalau di etika di kalangan pengawas. Jadi itu. Ada lagi? Ya memang ada etika yang berbeda memang di murni perkantoran dengan di perguruan. Saya itu pernah gini, waktu Pak Yasin di Irjen masih ingat, Pak Muhammad Yasin mantan pimpinan KPK. Kemudian audien dengan dosen-dosen IAIN. Dia mensosialisasikan tentang kebijakan-kebijakan. Nah, kemudian giliran tanya jawab, saya bilang, mohon Pak Yasin, jangan pernah terjadi, sekali-kali jangan pernah menghambat upaya dosen untuk mengembangkan SDM. Coba bayangkan, ini regulasi yang tidak ramah akademik. Jadi kuliah itu waktu itu belum punya S3 kita. Kuliah itu hanya dibolehkan keluar itu jarak 60 kilo. Coba kalau dari kampus ini ditarik ke barat, ke timur itu paling kan tinggi. Mana ada jadi tarik ke utara ke Kertosono, tarik ke barat Trenggalek bagian barat sana. Nah, tarik ke selatan malah konyol itu masuk ke laut itu 60 kilo. Kalau nggak aneh, dosen mau melanjutkan S3 dibatasi hanya 60. Ini baru Jawa, apalagi di luar Jawa. Jadi jangan sekali-kali menghambat upaya dosen untuk mengembangkan SDM-nya. Jawabannya Pak Yasin, ya nanti kita tinjau kembali aja itu saja jawabannya. Jadi kalau di perguruan tinggi memang lebih bebas untuk kadang Irjen malah dihakimi oleh dosen-dosen. Kalau ada hal yang sekiranya enggak pada tataran regulasi, pada tataran konsep, pada tataran wacana, tetapi kalau orangnya ya tetap regulasi ya. Ada lagi? Masih 4 menit. Saya Prof. 4 menit atau Saya Prof. Terkait dengan pertanyaan Pak Mas Nur tadi, pertanyaan penelitian yang umum, saya sendiri juga jadi ragu-ragu mengenai pertanyaan penelitian saya. Judul saya adalah manajemen SDM dalam meningkatkan mutu lembaga pada MBI Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto. Pertanyaan penelitian saya pikir jadi mendengarkan penjelasan Prof tadi menjadi biasa gitu. Pertanyaan penelitian saya adalah bagaimana perencanaan sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Bagaimana rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan.
bagaimana pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana pemeliharaan sumber daya manusia pada lembaga dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Nah, ini saya pikir saya perlu masukan dari Prof. Mujamil. Kalau dirubah bagaimana atau pertanyaan ini bisa saya teruskan. Terima kasih, Prof. Saran saya selalu sarankan pada fenomena di sana yang paling menonjol itu apa. Di amanatul ummah itu yang paling menonjol apa terkait dengan SDM. Nah, sehingga nanti pada waktu sampai menggali di data itu akan dapat data banyak. Akan dapat data yang mendalam. Karena saudara merumuskan pertanyaan berdasarkan fenomena yang paling menonjol. Kalau merumuskan pertanyaan berdasarkan angan-angannya, boleh jadi kekeringan data. Nah, kalau itu kan ya di antara kita dalam forum ini yang tahu adalah peneliti, saudara sendiri, Pak Agus Wahyu sendiri yang tahu. Tentu saya tidak tahu. Rumah itu terkait dengan SDM itu apa yang paling menonjol? Kalau saya kunjungan kemarin ya, yang paling menonjol dari wawancara rekan-rekan TU kemarin adalah proses rekrutmen dari siswanya. Jadi siswanya itu yang mendaftar hampir 2.000, diseleksi dalam 3 tahap, nanti diambil 450. Itu yang paling besar. Kalau untuk proses biasa atau pola? Pola proses rekrutmen. Nah, kalau proses biasa kan nggak menarik, tapi kalau pola kan lebih menarik. Berarti ada pola baru. Ya, Prof. Terus ada rekrutmen guru dari luar negeri, dari Sudan, dari Mesir yang mengajar di situ. Iya. Kalau hanya rekrutmen saja itu kan ya menerima mereka, tetapi mungkin ada proses yang betul-betul menunjukkan kualitas. Orang lulusan luar negeri itu kan tidak mesti pintar, dan orang lulusan dalam negeri kan tidak mesti bodoh. Yang ini jangan silau dengan yang luar negeri. Saya pernah nguji itu lulusan Mesir, yang mau bahasa Arab itu malah sengkol sekali, kelihatannya berat. Kok itu lulusan Mesir. Pernah di Jakarta itu adik kelas saya itu. Kawannya Bu Profesor ini loh, Ifat itu. Sampai Pak Satria buka, gimana kamu itu lulusan Al-Azhar kalah dengan dari Madinah? Bahasa orang juga gitu. Jadi jangan terperangkap lulusan luar negeri mesti harus diuji dulu. Kalau memang menekankan pada kualitas. Nah, kalau lulusan Mesir kemudian bahasa Arab saja nggak bisa, nggak itu banget. Kebangetan kan. Kalau kita itu nggak bisa bahasa Arab salah, tapi lebih salah lagi kalau alumni Mesir kemudian nggak bisa bahasa Arab. Kebangetan. Ya. Jadi itu saran saya Pak. Jadi penting yang di sana yang fenomena yang menonjol dengan terkait dengan manajemen SDM itu apa? Nanti baru teorinya disesuaikan dengan itu, gitu loh.
caranya. Bukan berangkat dari teori dulu, baru kemudian datanya disesuaikan dengan teori, keliru itu. Berangkat dari data, teorinya menyesuaikan. Iya, Prof. Tapi untuk kajian pustaka berarti saya nanti untuk itu harus yang umum-umum saja ngaten nggih. Untuk kajian pustaka jadi teorinya misalkan teorinya Marwansyah itu saya ambil teorinya A.A. Prabu Negoro itu. Terus ada lagi Henry Simamora, jadi saya ambil yang umum-umum saja. Terus nanti kalau di sana baru mengerucut dari masalah yang di sana ngoten, Prof. Ya kalau ada yang khusus ya teori yang khusus. Kalau ada, kalau terpaksa nggak ada ya. Dan saudara bisa mengambilkan teori dari pakar-pakar muslim, dari ulama-ulama Islam yang ya apa namanya yang betul-betul diakui keilmuannya akan lebih bagus. Jadi supaya tidak terpandang hanya pada barat pertimbangan ya, tapi jangan membebek pada barat. Oke, saya kira itu ya, ini sudah lebih 3 menit. Saya pindah ke masjid. Oke, kami sudah di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masrur, Mas Muklis. Monggo pindah rumiyin. Terima kasih teman-teman. Monggo pindah. Loh, among kalih niki, Pak. Pak ya.